Hai. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Vita Kartika. Saya adalah manajer media komunikasi Ibu Profesional Karawang. Saya menjadi mahasiswi Bunda Salihah batch pertama. Nah, dan sekarang saya menjadi perwakilan dari teman-teman mahasiswi Bunda Salihah Ibu Profesional Karawang untuk berbagi cerita dengan kalian teman-teman matrikulasi 10. Selamat ya, sudah masuk ke kelas matrikulasi. Nah teman-teman, kalau misalkan kalian tanya belajar apa sih di jenjang Bunda Salihah? Di jenjang Bunda Salihah ini, kalau yang saya rasakan secara pribadi, kita belajar untuk mengenal diri kita lebih dalam. Mungkin kita pernah mengenal diri kita lebih dalam itu kalau untuk angkatan saya itu ketika matrikulasi. Tapi yang ini lebih dalam lagi, lebih ngena banget karena it changed my life forever. Pokoknya nanti aku ceritain ya. Oke, sekarang aku mau cerita mengenai awal mula Bunda Salihah. Sempat pengen mundur dari Bunda Salihah karena ketika itu aku kena COVID, golongan Delta nih. Halo alumni Delta. Tapi alhamdulillahnya tim Bunda Salihah mendukung untuk mengambil cuti dan suami pun juga mendukung. Akhirnya setelah cuti saya mengejar ketertinggalan saya dalam mengerjakan jurnal dan bisa lanjut ke berikutnya. Nah, sebenarnya ada 8 tahapan ketika kita akan belajar di Bunda Salihah. Mungkin Bunda Salihah yang batch 2 akan berbeda ya. Jadi saya menceritakan yang Bunda Salihah batch 1. Itu kita ada analisa akar masalah, ada membangun tim yang solid, ada understanding your problem, ada smart goals, ada identifikasi aksi untuk solusi, saatnya beraksi, apresiasi, sama scale of impact. Jadi yang aku rasain sih, biasanya kan kita kalau udah tahu nih, kita analisa akar masalah, udah tahu apa yang jadi masalah kita langsung cari solusi. Nah, kalau di sini tuh kita benar-benar yang diajarkan untuk sabar. Kita benar-benar yang diajarkan untuk mengenali emang benar nih ini masalah kita gitu kan. Nah, teman-teman, yang unik di jenjang ini adalah kita bebas memilih partner. Apakah itu mau di luar Bunda Salihah ataupun sesama mahasiswi Bunda Salihah. Nah, ketika lagi bingung mencari partner, nanti kan ada campaign nih. Jadi kita menganalisa akar masalah, setelah itu kita campaign untuk membangun tim yang solid. Kita meminang orang lain untuk menjadi teman kita nih. Nah, ketika saya bercerita dengan suami, ternyata masalah yang sama dia alami juga, dan saya juga agak-agak kaget gitu pas kayak gitu. Oh, ternyata dia juga punya masalah yang sama. Yaitu kita ada di masalah komunikasi. Jadi mungkin kalau terlihat dari di luar tuh aku orangnya rame gitu kan. Untuk beberapa hal iya, tapi untuk masalah yang agak berat biasanya dipendem dan agak sulit untuk mengeluarkan gitu kan. Nah, sama juga dengan suami. Kalau dia sih versinya dia takut untuk mengeluarkan pendapat karena takut untuk menyinggung ibu istri, yaitu saya. Jadi kerjasamalah kita. Nah, karena saya bertimnya dengan suami, sehingga saya memutuskan untuk tidak merekrut orang lain. Jadi di Bunda Salihah ini saya menjalani perkuliahan Bunda Salihah ini dengan suami. Rasanya gimana? Sedep, ngeri-ngeri sedep. Oke. Tantangan di tiap jenjang. Di tiap jenjang tuh selalu ada tantangan, dari awal juga dari analisa akar masalah tuh kita sudah mendapatkan tantangan tersendiri. Terkadang untuk jujur pada diri sendiri itu sulit, apalagi jujur kepada orang lain, dan dalam hal ini adalah suami gitu kan. Jadi di sana itu benar-benar saya melakukan deep talk bareng suami. Dan karena suami itu tipe-tipe yang introvert, yang nggak bisa ngeluarin apa yang dia pengen, butuh waktu.
Jadi biasanya tuh saya kalau mau diskusi sama suami itu saya chat by WA. Oh iya, for your information, posisi saya sekarang adalah LDR dengan suami. Jadi tantangan terbesar kami adalah waktu, karena porsi suami di sana kerja padat dan hanya punya waktu malam. Jadi saya biasanya pagi-pagi tuh kalau misalkan mau bikin jurnal atau sudah ada materi tugasnya apa, saya akan teks WA ke suami, hari ini kita mau bahas ini nih, masalahnya ini gitu kan. Nah nanti suami sambil baca, kalau misalkan dia ada yang mau dibahas juga, nanti dia juga chat by WA. Nah pada saat malam baru kita eksekusi untuk diskusi. Tantangan terberat itu selain waktu juga ego, karena kalau beda ya ngerasain tim bareng suami dan tim bareng sesama temen seperjuangan gitu, kayak di tim sesama mahasiswi Bunda Salihah gitu kan. Kalau waktu di Bunda Produktif tuh sesama mahasiswi Bunda Produktif, jadi kita tahu bahwa ada deadline-nya, ada tugasnya apa gitu kan, kewajibannya apa. Kalau sama suami kan kita bener-bener yang menjabarkan apa yang Bu Septi berikan. Walaupun suami juga menyimak materinya, tapi kan terkadang ada beberapa yang dia awam gitu mengenai istilahnya, sehingga kita perlu berdiskusi. Itu sih tantangan terberatnya, ego dan waktu. Terus yang paling penting adalah tantangan terberatnya itu konsisten terhadap apa yang saya dan suami planning untuk tim kita. Sharing berikutnya yaitu efek terhadap diri sendiri ataupun keluarga. Jadi kalau terhadap diri sendiri, terhadap kami terutama, we feel very connected. Setelah ini tuh kayaknya pernah gak sih ngerasain nyaman senyaman-nyamannya gitu. Jadi rasa dulu sama suami nyaman gitu, tapi berhubung beliau ini pendiam kan, jarang mengeluarkan pendapatnya, jadi saya pikir dia oke-oke aja sama apa yang saya lakuin. Ternyata ada beberapa yang beliau nggak setuju gitu, tapi tidak diungkapkan karena takut saya kecewa ataupun ngambek gitu kan. Jadinya di saat jeda ini tuh saya benar-benar yang merasa menemukan versi yang terbaik dari dia gitu. Jadi setelah bunsal ini dijalani, itu saya menemukan sisi baru dari dia. Ternyata dia juga bisa dijadiin partner. Selama ini kan dia jadi pihak yang suportif kan, dan sekarang tuh dia jadi partner aku seutuhnya gitu, di pembelajaran, di rumah tangga gitu kan, di kehidupan gitu kan. Jadi itu sih yang saya temukan untuk efek keluarga, so much better dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi hubungan misalkan nih kayak waktu awal masuk ibu profesional tuh oke lah hubungannya gitu kan. Setelah matrikulasi itu tambah oke, apalagi setelah bikin surat cinta tuh. Nah setelah itu ada bunda sayang sama anak, oke, parentingnya, bunda cekatan, bunda produktif untuk aku ngambil bisnis, jadinya buat online-nya juga oke, bisnis online-nya berkembang lumayan alhamdulillah. Nah yang di sini aku benar-benar yang deep talk bareng suami dan merasakan efek positif dari Bunda Salihah ini. Jadi apa ya, wow gitu. Pokoknya jadi sekarang tuh benar-benar yang ada di tahap sama suami tuh yang nyaman dan berasa falling in love lagi aja gitu. Pokoknya jadi makin hangat aja lah. Berasa pacaran lagi, apalagi dengan LDR ya, dengan situasi LDR gitu kan. Ada deep talk, ada nonton film, kalau malam-malam ada bahas buku, ada bahas artikel. Jadi tiap nelfon tuh ada aja yang dibahas gitu, dan nggak cuma ngebahas anak-anak aja gitu. Biasanya kan kita kalau normally suami istri bahas anak-anak gitu, ini mah nggak, it's all about us. Dan itu bikin kita lebih bahagia as a person and as a couple gitu kan. Kalau efek untuk keluarga, karena ibu dan bapaknya bahagia, otomatis anak-anak pun ikut menjadi bahagia. Dan sementara di yang terakhir tuh itu kita ada scale of impact. Awalnya sih kita nggak,
aku tuh sama suami nggak pede gitu kan, emang apa ya scale of impact, apa sih dampaknya tim kita ke orang lain gitu kan. Ternyata teman-teman deket aku tuh yang sekitar tuh melihat bahwa dengan aku sering posting mengenai parenting komunikasi pasangan, melihat Instagram juga mengenai komunikasi pasangan, mereka sedikit-sedikit tuh sering nanya, gimana sih caranya suami aku kok gini gitu. Dan aku tuh berbagi sharing mengenai apa yang sudah aku lalui dengan suami sampai ke tahap ini gitu. Dan ternyata itu mendapat feedback positif. Jadi dan baru tuh aku sadar kalau gak ada yang kecil di dunia ini, gak ada yang kecil. Mungkin kecil bagi kita, kayak aku nih, aku ngerasa aku kayaknya gak berdampak deh untuk orang lain, berdampaknya hanya untuk diri sendiri dan keluarga. Ternyata ketika di luaran, sikap kita, keharmonisan aku sama suami walaupun LDR atau sama anak-anak gitu kan, apa yang kita sharing itu berdampak buat orang lain. Jadi teman-teman semangat, gak ada yang kecil, gak ada yang remahan-ranginan. Remahan-ranginan kalau dimasukin ke bakso pedas itu enak banget. Terus yang harus dipersiapkan untuk memasuki jenjang Bunda Salihah, kalau kata aku sih udah pasti izin suami sama anak-anak kan, karena di Bunda Salihah ini agak padat, tapi nggak sepadat Bunda Produktif sih. Dan patternnya karena kita bisa milih sendiri, itu yang harus kita persiapkan. Waktu udah pasti, niat udah pasti, terus udah gitu yang terakhir adalah memantapkan hati. Pernah dengar nggak yang my greatest enemy is ourselves? Nah itu tuh bener banget. Jadi bagaimana cara kita memaintain semangat untuk tetap belajar dengan keadaan kondisi apapun yang kita jalani. Nah, di Bunda Salihah itulah yang saya dapatkan, perbaikan kualitas diri, perbaikan kualitas sebagai pasangan, perbaikan kualitas kami as a couple, suami istri, dan perbaikan kualitas keluarga, juga dampaknya terhadap orang sekitar. Nah, kayaknya itu aja yang saya bisa sharing untuk kalian. Sedikit tips dari saya. Setiap orang kan kondisinya beda-beda ya. Kayak aku tuh dari Matrix, memang aku nggak pernah putus. Takutnya karena aku tipe orang yang kalau udah berhenti biasanya keenakan. Jadi buat teman-teman yang memang sama tipenya kayak aku, mendingan kalian gaspol terus. Jadi ketika sudah Matrix, masuk ke Bunda Sayang, Bunda Cekatan, Bunda Produktif, Bunda Salihah, silahkan digaspol terus. Karena setiap manusia kan memang wajib untuk memperbaiki terus menerus ya, memperbaiki diri terus menerus, menambah ilmu terus menerus gitu kan. Senangnya di sini kalau ada komunitas seperti ini kan ada wadahnya, dan kita itu seperti kalau kita belok tuh diingetin, gitu. Nah jadi ini wadahnya tuh tepat banget untuk seseorang yang ingin belajar terus menerus dan memperbaiki diri terus menerus. Sekian sharing dari saya mengenai Bunda Salihah, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf untuk salah-salah kata, dan semangat teman-teman Matrix semua. Semoga kalian sampai di jenjang Bunda Salihah dengan lancar, dan juga mendapat dukungan full of love dari suami dan